Perintah Kaisar Naga Chapter 2831-2832. Terima kasih, Tuan Yan. Melihat ini, si Tikiao dengan cepat mengucapkan terima kasih, dan kemudian menceritakan tentang Chen Ping memetik 3 buah guntur langit. Tapi itu hanya pembicaraan singkat, dan tidak dikatakan bahwa saya kehilangan Pterosaurus berkepala 3, dan digoda oleh Chen Ping. Ini hanya dalam kondisi kelas 2 dari kondisi tubuh gabungan, tetapi ada tubuh fisik yang sangat kuat sehingga kamu tidak takut dengan kekuatan guntur dan kilat dari pohon guntur langit. Namun, Raja Elang Petir ini juga ceroboh. Ketika dia meninggalkan Gua Raja Elang, dia tidak mengirim lebih banyak ahli untuk melindungi pohon petir hari itu. Tuan Yan sangat terkejut. Mungkin Raja Elang Guntur tidak menyangka bahwa seseorang dapat dengan mudah menahan pengeboman pohon guntur langit. Kata si Tikiao, aku tidak tahu seperti apa rupa Raja Elang Petir ketika dia mengetahui bahwa dia telah kehilangan buah guntur langitnya. Tuan Yan tersenyum main-main, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih, Penatuasi, atas kata-kata baik Anda, dan saya akan pergi. Tuan Yan pergi, dan si Tikiao mengikuti wanita tua itu untuk mencari tempat istirahat. Tapi Chen Ping dan yang lainnya kembali ke halaman kecil tempat mereka tinggal, dan banyak orang mengikuti, dan Chen Ping dan yang lainnya tidak bisa mengusir mereka. Tuan Chen, saya pikir Anda harus mencoba keluar sesedikit mungkin di masa depan. Sekarang Anda akan menjadi selebriti. Ihe berkata pada Chen Ping. Ya, berkat fakta bahwa ini adalah Kabupaten Jialing, tidak ada yang berani melakukan apapun. Jika di tempat lain, orang-orang itu pasti sudah melakukannya sejak lama demi Tianlei Guo. Penatua ketiga juga mengangguk dan berkata, tampaknya halaman kecil ini tidak akan sepi di masa depan. Liu Ruyan berkata sedikit tertekan. Akan terlalu merepotkan jika seseorang menjaga halaman sepanjang hari, terutama jika dia dan Chen Ping sedang tidur di malam hari, jika mereka di kuping, bukankah akan memalukan? Jangan khawatir tentang orang-orang itu, apa yang harus dilakukan, mereka tidak berani melakukan apapun di sini. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Saya khawatir berita ini akan sampai ke telinga Raja Elang Petir. Jika dia mengetahui bahwa Tuan Chen telah memetik buah guntur langitnya, dia pasti tidak akan melepaskannya. Kekuatan saya saat ini bahkan tidak 1 dari 10, jadi kita semua menambahkan. Itu juga bukan lawan dari Raja Elang Petir. Ihe berkata dengan cemas. Jangan khawatir, bahkan jika Raja Elang Petir tahu, dia tidak akan berani melakukan apapun di Kabupaten Jialing. Selama kita tidak pergi dari sini, kita akan baik-baik saja. Aku akan menemukan cara untuk memulihkan kekuatanmu dan mendetoksifikasimu di sini. Chen Ping tersenyum ringan. Jika kekuatanku pulih, ditambah kalian, aku tidak akan takut lagi pada Raja Elang Petir. Kata Ihe, oke, mari kita semua istirahat, pasti ada jalan bagi mobil untuk mencapai gunung, jangan terlalu banyak berpikir. Chen Ping menghibur semua orang dan menyuruh semua orang untuk beristirahat. Sepanjang hari, Chen Ping dan yang lainnya tidak pernah keluar lagi, dan orang-orang yang berkumpul di luar pintu juga perlahan bubar. Di malam hari, Liu Ruyan mendekati Chen Ping lagi. Tentu saja Chen Ping tahu apa yang diinginkan Liu Ruyan, jadi dia berbalik dan menekannya. Tepat ketika keduanya berlama-lama, ketika Liu Ruyan ingin mati, Chen Ping tiba-tiba berhenti. Ada apa? Liu Ruyan bertanya. Ada orang di luar. Chen Ping sangat menyadari bahwa seseorang telah menyelinap ke halaman. Ketika Liu Ruyan mendengarnya, wajahnya memerah karena malu. Jika ada orang di luar, bukankah mereka akan mendengar suara tadi? Chen Ping bangkit, mengenakan pakaiannya dan langsung keluar dari kamar. Liu Ruyan ingin mengikuti, tetapi dihentikan oleh Chen Ping, karena dia tidak tahu siapa yang keluar. Jika Liu Ruyan juga keluar dengan gegabah dan dikendalikan oleh pihak lain, Chen Ping akan sangat pasif. Berjalan keluar ruangan, Chen Ping memindai halaman selama seminggu, lalu berjalan keluar halaman dan sampai di sebuah gang tidak jauh dari situ. Keluar, menyelinap ke rumah orang lain di malam hari, ini bukan yang dilakukan seorang pria. Setelah Chen Ping memasuki gang, dia tiba-tiba berbalik, melihat ke gang yang kosong dan berkata, hahaha, aku awalnya pergi ke Tianlei Guo, tapi aku tidak menyangka akan mendengar pertunjukan yang bagus. Diiringi tawa haha, sosok perlahan muncul dari kehampaan.
Orang ini mengenakan pakaian hitam dan berjanggut. Dia terlihat berusia 50-an, dan aura tubuhnya menggantung di sekelilingnya. Dia berada di peringkat kelima dari Body Fit Boundary. Sepertinya orang ini ingin menyegel tempat ini untuk mencegah Chen Ping melarikan diri. Jadi bagaimana jika kamu mendengarnya? Kamu hanya bisa mendengar tapi tidak melihat. Bukankah itu akan membunuhmu? Kata Chen Ping dengan senyum dingin. Huff, aku telah bermain dengan ribuan wanita, bagaimana aku bisa cemas? Awalnya aku tidak tahu bagaimana cara menyerangmu, tapi sekarang kamu datang ke tempat terpencil ini sendirian. Apakah ini menciptakan peluang bagiku? Pria itu menatap Chen Ping dengan dingin dan berkata, kamu ingin mengambil buah guntur langitku? Tanya Chen Ping. Ya, jika kamu berinisiatif untuk menyerahkan buah guntur langit, aku dapat menyelamatkan hidupmu, dan menyelamatkanku dari melakukannya. Tapi jika kamu tidak membayar, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ketika saatnya tiba, aku akan membunuhmu dan melelehkanmu dengan bubuk pengikis tulang, sehingga kamu akan hilang sama sekali di dunia ini. Pria itu mengancam Chen Ping. Chen Ping tidak peduli dengan ancaman pria itu, tetapi memandang pria itu dan berkata, apakah kamu seorang apoteker? Apa yang dikatakan Chen Ping membuat pria itu jelas terkejut, dan kemudian dia bertanya dengan wajah bingung, kamu kenal aku? Entahlah, aku hanya menebak, aku tidak menyangka kamu menjadi seorang apoteker. Chen Ping hanya menebak-nebak, tapi dia tidak ingin pria ini dibodohi. Melihat bahwa dia ditipu oleh Chen Ping, pria itu segera berkata dengan galak, nak, jangan berlidah tajam, cepat dan serahkan buah guntur langit kepadaku. Jika saya tidak menyerahkannya, apakah Anda berani melakukannya? Ini adalah Kabupaten Jialing, dan dilarang melakukannya di kota. Anda tidak akan melanggar aturan Kabupaten Jialing, bukan? Chen Ping berkata dengan percaya diri. Huff, nak, kamu terlalu naif. Kamu pikir dengan aturan Kabupaten Jialing, kamu bisa percaya diri. Tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Aku membunuhmu sekarang, dan kemudian menghancurkan mayatnya, siapa tahu aku yang melakukannya. Pria itu mendengus dingin.